Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawain Wanggi dengan stambuk F1D219033. Hari ini saya akan membawakan materi tentang peran Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei dalam pembuatan mayones prebiotik. Baik, yang pertama saya akan memperlihatkan jurnal acuan saya, yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Bakteri Asam Laktat Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei terhadap mutu mikrobiologi dan kimia mayones prebiotik. Akhir-akhir ini banyak mikroba berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit, tetapi tidak sedikit yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaatnya adalah dalam pengembangan bioteknologi pangan, yaitu fermentasi. Fermentasi adalah kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk makanan atau minuman sesuai kehendak. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi selain menggunakan kapang atau khamir juga dapat dilakukan dengan bakteri atau campuran berbagai mikroorganisme. Berbeda dengan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit, probiotik adalah bakteri atau mikroorganisme yang dapat mendukung sistem pencernaan. Tak hanya itu, probiotik bisa bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan jantung, termasuk mengurangi depresi. Salah satu contoh produk probiotik yaitu mayones probiotik. Mayones merupakan salah satu produk pangan yang dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional melalui modifikasi proses pengolahan sehingga dapat menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai manfaat kesehatan bagi tubuh. Mayones merupakan produk olahan telur berbasis emulsi semi-solid minyak dalam air. Produk pangan berbasis emulsi ini sudah mulai disukai oleh kalangan masyarakat. Biasanya mayones dikonsumsi sebagai olesan atau pelengkap dalam suatu hidangan makanan. Mayones terbuat dari pencampuran minyak secara perlahan dengan kuning telur sebagai emulsifier dan bahan lainnya, seperti larutan cuka, mustard, gula, dan garam. Salah satu modifikasi pengolahan mayones dengan penambahan bakteri asam laktat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan aman dikonsumsi. Bakteri asam laktat atau BAL merupakan salah satu jenis bakteri yang mampu memproduksi senyawa metabolit sebagai antibakteri. Bakteri asam laktat berperan dalam proses fermentasi makanan maupun minuman. Bakteri fermentasi memiliki nilai gizi lebih tinggi dibandingkan dengan bahan asalnya, karena mikroba yang terdapat pada produk fermentasi dapat memecah komponen kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Starter yang sering digunakan pada produk fermentasi merupakan bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan bertahan hidup dalam saluran pencernaan serta dapat menekan pertumbuhan bakteri perusak dan patogen. Peran utama bakteri adalah untuk mengawetkan bahan makanan dengan menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, CO2, serta bakteriosin. Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei merupakan bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai biopreservatif karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri, patogen, dan perusak. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu spesies dari bakteri asam laktat atau BAL. Lactobacillus plantarum dapat digunakan sebagai starter pada proses fermentasi yang berperan dalam peningkatan produksi asam laktat. Lactobacillus plantarum memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan daya hambat terbesar dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya. Lactobacillus casei juga menghasilkan asam laktat yang diperoleh dari fermentasi glukosa dan pembentukan laktat yang bersifat homofermentatif dengan membentuk laktat murni hampir 85%. Adapun metode dalam pembuatan mayones probiotik yaitu kuning telur, gula, garam, skim, dan mustard dimasukkan ke dalam mangkok bulat, kemudian dikocok menggunakan hand mixer sehingga homogen. Larutan cuka ditambahkan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, minyak zaitun ditambahkan secara bertahap sambil dikocok. Setelah adonan homogen,
Mayones ditambahkan bakteri asam laktat sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Kemudian, inkubasi selama 48 jam dalam suhu 37 derajat Celcius sehingga diperoleh mayones probiotik. Semakin banyak jumlah bakteri asam laktat yang diberikan dalam produk makan akan menyebabkan semakin banyak jumlah bakteri Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei yang dapat menghidrolisis karbohidrat menjadi asam laktat. Jumlah bakteri asam laktat meningkat seiring dengan meningkatnya penambahan bakteri asam laktat hingga 15%. Hal ini sejalan dengan pendapat Afrisal tahun 1989 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi penambahan bakteri asam laktat yang ditambahkan, maka akan meningkatkan total bakteri asam laktat yang dihasilkan. Selain itu juga diduga bahwa lama fermentasi yang dilakukan selama 24 jam tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh bakteri asam laktat yang untuk pertumbuhannya dengan mendapatkan suplai energi dari hasil perombakan karbohidrat, glukosa, dan laktosa dalam susu skim yang ditambahkan dalam pembuatan mayones probiotik. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyimak dengan baik presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.